Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Putu Putra Purnama. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan bisnis farmasi dalam retail farmasi dahulu dan versus sekarang. Di sini kita melihat 5 fokus dari perkembangan bisnis farmasi dalam retail farmasi, seperti halnya nomor 1 dengan perbedaan produk yang ditawarkan, nomor 2 layanan kesehatan, nomor 3 teknologi, yang keempat akses dan kepuasan pelanggan, yang kelima inovasi. Di sini kita bisa lihat bahwa produk yang ditawarkan adalah seperti yang dulu. Apotek itu sebagian besar, yang dimana pada masa lalu hanya menawarkan obat-obatan, resep, dan obat bebas. Kemudian produk-produk lain seperti kosmetik dan perawatan pribadi mungkin juga tersedia, tapi jumlahnya terbatas. Namun di era sekarang, retail farmasi modern menawarkan berbagai produk termasuk obat-obatan, vitamin, suplemen, perawatan kulit, produk kesehatan, makanan organik, dan banyak lagi. Mereka juga sering memiliki departemen kesehatan seperti dan kecantikan yang luas. Seperti hal yang digambar tersebut, yang dulu cuma menawarkan obat-obatan. Sekarang di sini kita bisa melihat ada skincare, ada suplemen yang lain-lainnya. Dan juga kita bisa menawarkan program-program lain seperti halnya pengecekan kesehatan dan adanya seperti Kibia Pharma sendiri kita mempunyai alat tempat kecantikan seperti Marvi. Lanjut dibahas terkait ini dengan perbedaan yang dahulu adalah layanan kesehatan. Di mana dahulu itu apotek tradisional biasanya fokus pada pengisian resep dan memberikan sedikit atau tidak ada saran kesehatan. Sekarang banyak apotek modern menawarkan layanan konsultasi kesehatan, vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemantauan layanan kronis. Mereka juga mungkin memiliki farmasis yang lebih terlatih untuk memberikan saran dan informasi kesehatan. Seperti gambar di bawah, pasien tersebut apoteker hanya cuma menerima dan memberikan seperti signal yang diberikan pada resep dokter. Sekarang kita memberikan advice tambahan ke pasien untuk memberikan layanan terbaik untuk ke pasien. Selanjutnya dari segi teknologi. Dahulu apotek pada masa lalu mungkin mengandalkan catatan tangan atau kartu resep fisik untuk mengasih resep. Sistem komputerisasi belum umum. Jadinya teknologi dulu itu masih menggunakan tulis tangan, belum ada komputerisasi. Sedangkan retail farmasi semua menggunakan sistem komputerisasi yang canggih untuk mengolah inventaris, resep, informasi pelanggan. Kemudian teknologi ini juga dapat membantu memfasilitasi layanan seperti pemesanan obat online dan pengiriman. Seperti hal yang digambar, pencatatan kartu stok itu masih tertulis dahulu. Sekarang kita menggunakan yang ada nama di web, kita bisa mencatat semuanya komputerisasi terkait pencatatan kartu stok obat-obat tersebut. Kemudian yang membedakan selanjutnya adalah akses dari kepuasan pelanggan. Di sini pelanggan biasanya harus mengunjungi apotek fisik secara langsung untuk mendapatkan obat-obatan dan produk kesehatan. Sekarang, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dengan kemudahan pesanan online dan layanan pengiriman. Ini meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik dan mobilitas. Seperti halnya di bawah, ini gambar pasien yang langsung fisik kunjungan apotek kalau membeli obat. Sedangkan fitur-fitur terkait dengan pesanan online seperti yang ada di Kimia Farma Mobile, K24 online, habis itu ada Halodoc juga. Itu yang aksesibilitas kepada pasien itu sudah banyak. Jadi sehingga jadi kompetisi yang sangat beragam untuk kepuasan pelanggan saat ini. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang inovasi produk. Yang dimana inovasi produk itu sendiri dahulu apotek itu sendiri mungkin lebih lambat dan sedikit variasi dalam jenis produk farmasi yang tersedia. Sedangkan dalam retail farmasi itu sendiri terjadi inovasi yang lebih cepat dalam industri farmasi dengan pengembangan obat-obatan baru atau produk-produk kesehatan yang lebih canggih. Seperti halnya dulu kita tahu bahwa pasien itu langsung ke apotek untuk mendapatkan obat. Sekarang kita bisa menggunakan yang namanya ada WA untuk bisa mengakses langsung ke pasien. Kemudian adanya kioska itu sendiri, di mana kioska itu juga membantu pasien dalam memilih obat-obat. Seperti McDonald's juga menerapkan hal itu supaya tidak ada lebih efisien dan efektif untuk melaksanakannya. Kemudian di era digitalisasi ini kita juga banyak melihat bahwa
retail farmasi itu menggunakan yang namanya WA Blast. WA Blast itu sendiri untuk setelah sales after sales, yang dimana untuk meningkatkan customer experience pasien dalam hal keterkaitan bonding antara retail farmasi dengan customer itu sendiri, sehingga pasien akan lebih senang untuk berbelanja lagi ke apotek itu sendiri. Kemudian dalam contoh retail farmasi masa depan, seperti halnya di video sendiri, Walmart sudah menerapkan yang namanya era teknologi baru, di mana obat-obat sudah di-packing dengan teknologi dan packingannya lebih rapi, sehingga efisiensi dalam pemberian obat dan efektivitas ke pasien lebih banyak. Kemudian di sini apoteker juga memberikan sarana sebagai pembantu untuk ke pasien untuk menjelaskan obat-obat yang diserahkan, apakah mau cek kembali dan melihat signal sesuai atau tidak yang diberikan oleh pasien. Contoh selanjutnya, selanjutnya saya akan menampilkan video terkait dengan contoh retail farmasi masa depan. Di sini dalam video ini menanyakan adanya layanan apoteker, kemudian layanan resep, kemudian juga ada layanan tambahan seperti vaksinasi dan food suplemen. Di era digitalisasi ini, apotek akan menjadi prioritas utama dari customer, di mana semua akan bersaing terkait dengan ekosistem digitalisasi, digital marketing dalam era retail farmasi itu. Demikian penjelasan terkait dengan pengembangan bisnis farmasi dalam retail farmasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Dah.